Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan topik Circuit of Culture. Ada 3 hal yang akan kita bahas tentang the Circuit of Culture. Apa itu Circuit of Culture, diagramnya seperti apa, dan penjelasannya seperti apa. Circuit of Culture merupakan sebuah tool untuk cultural analysis yang pada mulanya dibuat oleh members of the British Center for Contemporary Cultural Studies atau CCCS. Kemudian dikembangkan sebagai sebuah basis konseptual pada serial buku-buku Culture, Media, and Identities yang diterbitkan oleh Silverstone University. Jadi The Circuit of Culture ini merupakan sebuah kerangka analisis untuk menganalisis produk-produk budaya. Dalam bukunya Stuart Hall tahun 1997, Circuit of Culture ditampilkan seperti ini. Ada 5 hal, ya: representation, identity, production, consumption, dan regulation. Kita akan bahas masing-masing dari 5 elemen ini. Sebelumnya kita lihat ada beberapa komentar, ya. Paul Dudley mengatakan bahwa sirkuit ini merupakan sebuah alat untuk menganalisis sebuah teks kultural. Jadi sebuah teks maupun artefak kultural harus lolos dari kelima elemen analisis ini untuk bisa diteliti dengan komprehensif. Jadi kelima elemen ini tadi kita lihat ada berbagai anak panah satu sama lain. Maksudnya adalah ada konektivitas, ada interkonektivitas antara satu elemen dengan elemen yang lain. Interkonektivitas ini membuat analisis atau viewpoints terhadap sebuah cultural fenomena atau cultural product itu menjadi lebih komprehensif untuk dibahas. Yang pertama tentang representation atau representasi. Representasi secara umum merupakan deskripsi atau gambaran akan sesuatu atau simbol terhadap sesuatu. Jadi representasi bisa berarti mewakili sesuatu yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saussure dalam semiotics, ya. Sebuah tanda didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Representasi juga merupakan tanda yang digunakan untuk merujuk sesuatu yang lain yang bisa jadi real atau tidak real, mungkin mempunyai bentuk yang sama atau citra yang sama. Juga ini konsekuensinya adalah dalam representasi makna itu bisa sangat cair. Jadi dalam membahas representasi untuk komunikasi yang efektif, maka diperlukan sebuah pemahaman bersama atau understanding atau istilahnya konseptual. Stuart Hall dalam bukunya tentang representasi ini menyatakan bahwa gagasan tentang representasi ini merupakan refleksi atau distorsi dari sebuah realitas. Jadi kalau refleksi itu realitasnya A, refleksinya menjadi A aksi. Kalau distorsi itu bisa jadi sesuatu hal yang berbeda. Dalam konsep ini maka memahami representasi sebagai sebuah distorsi realitas mempunyai konsekuensi yang akan menjadikan representasi ini sebagai sesuatu yang bisa menjembatani antara apa yang dianggap sebagai makna yang benar dengan apa yang ditampilkan melalui bahasa. Yang kedua, identity atau identitas. Sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Identitas adalah kategori yang diskursif yang diproduksi dalam interseksi antara berbagai atribut, kapasitas, dan forms of conduct pada satu historical moment tertentu. Jadi representasi terkait erat dengan area kontestasi di mana power itu dominan, baik dominan dalam mengkonstruksi identitas
maupun dalam memunculkan stereotype. Misalnya, stereotype cenderung untuk reducing, degrading, experience, and insulate differences. Dengan demikian, political power sangat terkait erat dengan cultural representation. Yang berikutnya adalah production. Jadi production atau produksi itu adalah sebuah praktek kultural. Produksi bisa berarti memproduksi sesuatu barang, benda, atau memproduksi makna. Dalam circuit of culture, bahwa produksi makna itu bisa muncul dari berbagai macam titik yang berbeda dan beredar, makna tersebut beredar melalui berbagai proses dan praktik yang berbeda. Jadi proses memaknai sesuatu itu terjadi pada satu titik yang selalu bergantung kepada proses dan praktik pemaknaan pada titik yang lain. Dengan demikian, production of meaning dalam circuit of culture ini sangat terkait ya, antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi ada interkonektivitas tadi. Nah, production of meaning atau produksi makna atau pemaknaan terhadap sesuatu hal itu terjadi sebagai suatu yang sirkuler, yang saling mempengaruhi dan sebagaimana continuous flow with many inputs and outputs. Jadi akan muncul satu dialog yang terus-menerus di dalam proses konstruktif makna. Yang berikutnya adalah consumption atau konsumsi. Dalam kerangka cultural studies, konsumsi bukan hanya sekedar menghabiskan atau menggunakan sesuatu barang atau jasa, tapi konsumsi merepresentasikan di mana kekuatan, ideologi, gender, social class itu membentuk satu sama lain. Nah, konsumsi melibatkan studi tentang waktu tertentu, negosiasi, format representasinya, maupun ritual dalam social life of a commodity. Jadi konsumsi sebuah objek kultural bisa jadi menguatkan, bisa jadi melemahkan, bisa jadi membebaskan, bisa jadi menghilangkan hak seseorang, bisa jadi memunculkan esensialisasi, bisa jadi memunculkan stereotype. Jadi konsumsi menjadi satu aktivitas yang kompleks, satu aktivitas yang kompleks. Mackay tahun 97 menyoroti bahwa potensi untuk mengakui adanya satu hal yang menyenangkan, yang positif dengan konsumsi dan perannya dalam mengkonstruk identitas seseorang. Jadi ada istilah what we are what we consume. I shop, therefore I am. Itu menunjukkan bahwa orang sangat tergantung, identitasnya sangat tergantung pada apa yang dia konsumsi. I shop, therefore I am. Orang berbelanja maka merasa punya identitas, merasa punya eksistensi. Nah, dengan demikian dalam Mackay, consumers are understood to have an important active and creative role, not passive, not corrupting, not overly determined. Jadi konsumen tidak dipahami sebagai pihak yang pasif, melainkan mempunyai peran kreatif dan aktif. Konsumen bisa memproduksi makna dari perilaku konsumsi dia. Salah satu contoh ya, jadi kenapa konsumsi bisa dianggap memunculkan stereotype? Misalnya orang yang mengkonsumsi atau menggunakan jilbab yang besar, yang hitam, memakai cadar, distereotipkan sebagai kelompok radikal misalnya. Nah, ini merupakan satu kajian dalam mengapa konsumsi terhadap sesuatu hal memunculkan stereotip. Itu tidak terlepas dari tadi 5 faktor.
yang saling terkait di dalam circuit of culture yang dikemukakan oleh Stewart. Yang terakhir ada regulation atau peraturan. Peraturan ini bisa jadi formal, bisa jadi informal. Jadi, regulasi terdiri dari kontrol formal dan informal yang mengatur norma-norma sosial, teknologi, institusi, ekonomi, agama, dan sistem politik. Jadi, kekuatan yang baik formal maupun informal yang mengatur segala hal ini juga menentukan circuit of culture. Jadi menentukan bagaimana 5 hal dalam circuit of culture tadi bisa memahami sebuah fenomena budaya. Representasi, identitas, production, consumption, dan regulation. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.